Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ingin menjelaskan tentang cara membuat grafik dari suatu fungsi f(x). Dan kemudian nanti kita juga akan mencari nilai suatu fungsi dari nilai substitusi dari fungsi tak sederhana. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang cara membuat grafik suatu fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh f(x) sama dengan x. Buatlah grafiknya, grafik dari fungsi f(x) sama dengan x. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, Ibu udah jelaskan juga cara membuat menyatakan suatu fungsi dalam berbagai diagram Kartesius, kemudian diagram grafik lingkaran, kemudian diagram panah, dan himpunan pasangan berurutan serta yang lainnya. Nah, kalau yang kemarin itu kita sudah menentukan domainnya. Sedangkan ini kita hanya diberikan fungsi, kita tentukanlah grafiknya. Kita nggak dikasih tahu domain. Kalau seperti itu, kita sendiri yang menentukan domainnya. Jadi domain itu, kalau misalnya dia disuruh buat grafik, kita buat domainnya sendiri, atau kita mencari nilai X-nya sendiri, kita ganti nilai X-nya, itu terserah kita. Grafiknya akan tetap sama, iya, bentuk grafiknya nanti akan tetap sama, cuma posisinya aja nanti yang beda, tapi gambarnya akan sama. Oke, kita contohkan. Nah, untuk membuat grafik fungsi f(x) sama dengan x, terlebih dahulu kita tuh harus menentukan nilai x-nya berapa, seperti yang Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu ingin menentukan nilai x-nya biar gampang. Ibu masukkan aja nilai x-nya dari 1 sampai 5. Oke. Nah, jadi f(x) sama dengan x. Nah, f(x) ini sama dengan y ya, berarti y sama dengan x, artinya sama. Jadi kalau misalnya nilai f(x)-nya nanti itu sama dengan nilai y. Oke, sekarang kita tentukan aja nilai x-nya, misalnya Ibu ganti dengan 1 sampai 5, maka f1 berarti ganti x-nya jadi 1. Maka saat x-nya 1, y-nya juga 1. Kemudian f2 sama dengan 2. Kemudian F3 sama dengan 3, F4 sama dengan 4. Nah, berarti saat X-nya 1, ini kan f(x) ya, kita lihat dari sini. Saat X-nya 1, nilai Y-nya menjadi 1. Berarti kita bisa bikin koordinatnya saat X-nya 1, nilai Y-nya 1. Saat X-nya 2, nilai Y-nya 2. Saat X-nya 3, nilai Y-nya 3. Saat X-nya 4, nilai Y-nya 4. Nah, sekarang tinggal kita gambarkan koordinatnya pada bidang Kartesius. Nah, di sini udah Ibu buat grafik koordinat diagram Kartesiusnya. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan. Di sini X-nya 1, 2, 3. Ingat ya, kalau yang mendatar ini, yang horizontal ini adalah fungsi X. Kemudian yang tegak lurus atau yang vertikal ini adalah bagian dari Y. Maka kita tinggal masukkan atau menuliskan titiknya. 1,1 berarti X-nya 1, Y-nya 1. Kita kasih titik aja. Kemudian 2,2 berarti di sini. Kemudian 3,3 di sini. Kemudian 4,4 di sini. Nah, dari titik-titik ini kita akan menghubungkan garisnya. Ingat ya, kita hubungkan garisnya. Nah, kalau kita hubungkan, garisnya akan seperti ini. Nah, kemudian Ibu akan bikin seperti ini. Artinya, Y atau Y sama dengan X. Berarti, fungsi ini adalah fungsi Y sama dengan X. Kenapa Ibu kasih tanda panahnya ke atas? Artinya, berapapun ini kan tadi Ibu batasi nilai X-nya 1 sampai 4. Kalau Ibu tulis X-nya 5, seterusnya, maka akan semakin ke atas. Berarti nilai semakin X-nya besar, maka nilai Y-nya semakin juga besar, maka fungsi Y sama dengan X, grafik yang akan seperti ini. Kamu mau mulai X-nya dari -1, -100 dan segala macam, bentuknya akan seperti ini, bentuknya seperti garis lurus yang miring. Nah, seperti itu. Oke, Ibu contohkan lagi untuk contoh fungsi berikutnya. Nah, seperti ini adalah contoh f(x) sama dengan setengah X tambah 1. Buatlah grafik fungsinya. Sama seperti sebelumnya, kita harus menentukan nilai X-nya. Berapapun itu, grafiknya akan kita buat. Nah, di sini Ibu samain aja.
X-nya ibu mulai dari 2 aja, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini sudah ibu tulis fx sama dengan setengah x tambah 1 atau fx-nya bisa merupakan y sama dengan setengah x tambah 1. Nah, ibu akan mulai tadi x-nya dimulai dari 2. Ini ibu pilih aja kalau anak-anak ibu pengen mulai dari negatif atau angka lainnya juga boleh, tidak masalah. Ini bebas. Misalnya ibu ganti jadi 2, berarti F2. Maka setengah kali 2 tambah 1, berarti setengah kali 2 kan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka saat X-nya 2, Y-nya 2. Ini kan Y, hasil. Bukan kalau kita masukkan nilai X-nya, maka itu hasilnya ini adalah sama dengan Y. Maka koordinatnya kita tulis saat X-nya 2, hasilnya juga 2. Ini kebetulan ya, bukan berarti kalau 2 harus 2, enggak. Kalau misalnya F-nya misalnya 3, berarti kita masukkan ke sini. Setengah kali 3 tambah 1. Setengah kali 3, 1 kali 3, 3. 3 bagi 2, 1 setengah. 1 setengah tambah 1, 2,5. Berarti titiknya 3,2,5. Nah, kamu jangan salah paham ya, koma di sini tuh batas antara 3 dan 2,5, bukan berarti ada 3 angka. Oke, lanjut ke F4 sama dengan setengah kali ganti X-nya jadi 4 tambah 1. Setengah kali 4, 1 kali 4, 4 bagi 2, 2, 2 tambah 1, 3. Berarti koordinatnya saat X-nya 4, Y-nya 3. Lanjut, F-nya 5 sama dengan setengah kali 5 tambah 1. Berarti 1 kali 5, 5. 5 bagi 2, 2,5 tambah 1, 3,5. Berarti koordinatnya adalah 5,35. Nah, kita udah dapat koordinatnya. Sekarang ibu akan menggambarkan diagramnya. Nah, di sini grafiknya sudah ibu buat. Nah, kita tinggal menandai kalau yang horizontal atau yang mendatar ini sumbu X, yang tegak atau vertikal ini adalah sumbu Y. Sekarang kita tinggal menghubungkan titik-titiknya, yaitu X-nya 2, Y-nya 2. Maka di sini. Kemudian saat X-nya 3, Y-nya 2,5. Berarti X-nya 3, Y-nya 2,5. Berarti kan ini nggak ada ya ibu tulis. Di sini 2,5 di tengah-tengah. Ini 2,5. Ini tengah-tengah berarti 3,5. Ini tengah-tengahnya 1,5. Ini tengah-tengahnya 0,5. Oke, sekarang kita tinggal tandai saat X-nya 3, Y-nya ini X3, Y-nya 2,5 berarti di sini. Oke ya. Kemudian saat X-nya 4, Y-nya 3 di sini juga. Ini kurang ke sini, maaf. Oke, kurang ke bawah. Saatnya X4, Y-nya 3 di sini. Kemudian saat X-nya 5, Y-nya 3,5 di sini. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan garisnya. Nah, sekarang setelah kita gambarkan garisnya, maka ini adalah grafik dari Y sama dengan setengah X tambah 1. Nah, inilah grafik fungsinya. Jadi kalau misalnya nanti ibu coba kasih fungsi, terus ibu kasih optionnya grafik, terus kamu harus cocokin manakah grafik fungsi fx yang sesuai di bawah ini. Nah, kamu harus lihat juga. Nah, seperti itu cara membuat grafik dari suatu fungsi. Jadi kita harus menentukan nilai x-nya sendiri. Oke, kita lanjut ke fungsi yang tidak sederhana. Nah, di sini adalah fungsi tak sederhana. Apa sih maksudnya fungsi tidak sederhana? Itu adalah kita mensubstitusi suatu fungsi dengan nilai-nilai X yang mungkin atau nilai-nilai X yang lebih kompleks. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, fx itu adalah misalnya 3x tambah 5. Nah, kalau sebenarnya cara sederhana, kalau misalnya ibu tanya, berapakah nilai F2? Seperti itu. Gampang kan? Tinggal kita ganti nilai X menjadi 2. Berarti F2 sama dengan ganti X yang jadi 2. Berarti 3 kali 2 tambah 5. Ini sama dengan. Maka 3 kali 2 berapa? 3 kali 2, 6. 6 tambah 5 sama dengan 11. Maka F2 dari fungsi fx 3x tambah 5 sama dengan 11. Ini termasuk fungsi yang sederhana. Kalau yang fungsi tidak sederhananya, contoh seperti ini. Misal nih, fx itu sama dengan 2
X tambah 3. Tentukanlah nilai FA katanya. Nah, kalau ditanya nilai FA berarti apa? Berarti kita harus berapakah nilai FA katanya. Tentukanlah fungsi FA. Nah, kita juga sama, kita menggantikan nilai X menjadi A. Berarti FA sama dengan 2 kali A tambah 3. Maka nilainya 2 kali A adalah 2A tambah 3. Maka FA sama dengan 2A tambah 3. Seperti ini saja. Kenapa hanya seperti ini? Ya iya, karena pada waktu pelajaran kelas 7 kita udah belajar tentang aljabar. Nah, aljabar itu 2A tambah 3 ya seperti ini. Karena ini variabel, ini adalah konstanta, tidak bisa dijumlahkan. Jadi hanya seperti ini saja. Oke, lanjut. Nah, misal nih contohnya fx sama dengan 3x tambah 6. Nah, berapakah nilai f 2x tambah 3 katanya? Nah, agak lebih kompleks lagi. Sama aja sebenarnya. Kita hanya menggantikan nilai x ini dengan ini. Berarti f 2x tambah 3 itu sama dengan ganti 3 kali x-nya ini jadi ini. Berarti 2x tambah 3 tambah 6. Nah, tinggal kita kalikan ke dalam. 3 kali 2x, 6x. 3 kali 3 tambah 9 tambah 6. Nah, sekarang lihat di sini ada koefisien dan variabel, di sini ada konstanta. Nah, kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Berarti 6x, 9 tambah 6, 15. Maka f 2x tambah 3 itu sama dengan 6x tambah 15. Bisa ya? Oke, selanjutnya lagi misalnya seperti ini. Fx sama dengan 4x tambah 1. Tentukanlah F2A katanya. Maka tinggal kita ganti aja nilai x menjadi 2A. Berarti F2A sama dengan 4 kali 2A tambah 1. 4 kali 2A, 8A. 8A tambah 1. Udah seperti itu saja. Oke, nah ada lagi yang lebih kompleks. Nah, untuk contoh yang ini, misalnya fx sama dengan 2x kurang 5, tentukanlah fx kuadrat katanya. Ya udah, kita ganti nilai x jadi x kuadrat, berarti 2 kali x kuadrat kurang 5, berarti 2x kuadrat kurang 5. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi soal yang seperti ini. Nah, soal-soal seperti ini biasanya sering masuk ujian nasional atau ujian-ujian. Nah, seperti ini. Fx sama dengan 3x tambah 4. Terus diketahui FA-nya sama dengan 10. Tentukanlah nilai A. Nah, katanya Fx-nya ini. FA-nya sama dengan 10. Tentukan nilai A. Maka tinggal kita substitusikan sama kayak sebelumnya. Berarti Fx sama dengan 3x tambah 4. Terus dia bilang FA-nya itu sama dengan 10. Berarti saat A-nya diganti x, nilainya jadi 10. Ya udah kita gantiin aja. Berarti FA sama dengan 3 kali A tambah 4. Hasilnya berapa? 10. Berarti 3 kali A, 3A tambah 4 sama dengan 10. Nah, ini aljabar lagi, materi kelas 7 juga. Tinggal kita pindah ruas. 3A sama dengan 10 kurang 4. Maka 3A sama dengan 6. A sama dengan 6 bagi 3. Maka nilai A adalah 2. Nah, coba kita buktikan apakah benar. Kita substitusikan aja. 3 kali 2, 6. 6 tambah 4, 10. Benar kan? Maka nilai FA saat F-nya 2 berarti 10. Nah, ini soalnya. Misalkan Fx itu sama dengan 2x tambah 4. Tentukanlah F min 3-nya berapa. Nah, jika FA-nya sama dengan 20, tentukanlah nilai A. Nah, kita langsung jawab aja yang A. Fx sama dengan 2x tambah 4. Nah, F min 3. Berarti kita tinggal ganti nilai x menjadi min 3. Berarti F min 3 itu sama dengan 2 kali min 3 tambah 4. Nah, 2 kali min 3 adalah min 6. Min 6 tambah 4 adalah min 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, jika FA sama dengan 20, tentukan nilai A. Berarti kita menggantikan nilai x menjadi A. Maka ganti dulu. FA, kita buat dulu ya fungsi Fx-nya. Fx itu sama dengan 2x tambah 4. Nah, kita ganti
FA berarti 2A tambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 20. Kemudian 2A sama dengan pindah ruas 20. Ini plus pindah jadi minus. Berarti 2A sama dengan 16. A sama dengan 16 bagi 2. Maka nilai A sama dengan 8. Maka saat A-nya 8, nilainya 20. Tinggal kita buktikan apakah 2 dikali 8, 16, 16 tambah 4, 20. Nah, seperti itulah mencari nilai suatu fungsi dengan substitusi fungsi tidak sederhana. Semoga materi ini dapat anak-anak ibu pahami. Silahkan ya, yang tidak paham bisa komen di bawah. Yang sudah paham juga bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih.